Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi dengan saya Nurhali Jairman di video part 2. Di sini saya akan membahas tentang peluang dan tantangan bank syariah di Kota Ternate dan memperkenalkan produk syariah, dan yang ketiga kelebihan dari bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu tantangan dan peluang bank syariah di Kota Ternate. Pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia yang menciptakan pasar potensial yang besar untuk produk dan layanan perbankan yang syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah secara nasional berpotensi mendorong pertumbuhan serupa di daerah-daerah termasuk Ternate. Yang kedua, meningkatkan literasi keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan prinsip-prinsip syariah dalam keuangan dapat meningkatkan minat terhadap perbankan syariah. Program edukasi dan literasi keuangan syariah dapat mempercepat adopsi di Kota Ternate. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan. Perkembangan teknologi digital memungkinkan informasi produk dan layanan perbankan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat mencakup layanan perbankan online, mobile banking, dan produk-produk keuangan syariah yang terintegrasi dengan teknologi. Yang kelima, dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia secara aktif mendukung pengembangan industri perbankan syariah melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Dukungan ini dapat berupa insentif, kemudahan perizinan, dan program pengembangan kapasitas. Yang keenam, potensi pariwisata. Jika Kota Ternate memiliki sektor pariwisata yang berkembang, perbankan syariah dapat berperan penting dalam menyediakan pembiayaan bagi usaha-usaha di sektor ini yang sesuai dengan prinsip syariah. Itu teman-teman, yang kita lanjut di tantangan perbankan syariah di Ternate. Yang pertama, kompetisi dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah masih menghadapi persaingan ketat dengan perbankan konvensional yang telah mapan. Hal ini memerlukan strategi yang tepat untuk menarik nasabah dan membangun pangsa pasar. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah termasuk akses internet dan teknologi informasi dapat menghambat pengembangan perbankan syariah. Yang ketiga, sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman di bidang perbankan syariah masih terbatas. Mengembangkan kapasitas SDM menjadi krusial. Yang keenam, persepsi masyarakat. Masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami atau kurang percaya dengan perbankan syariah. Edukasi dan sosialisasi yang efektif sangat diperlukan. Yang ketujuh, regulasi dan pengawasan. Meskipun ada dukungan pemerintah, regulasi dan pengawasan yang konsisten dan efektif tetap penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Itu teman-teman, itu untuk penjelasan tentang tantangan dan tantangan dan peluang. Itu teman-teman, tadi itu penjelasan untuk tantangan dan peluang di Kota Ternate. Kita lanjut di Oke teman-teman, kita lanjut di pembahasan kedua, yaitu memperkenalkan produk syariah. Produk perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga, gharar ketidakpastian, dan masyir atau judi. Produk-produk ini dirancang untuk memastikan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut ini saya akan memaparkan tentang produk-produk syariah. Yang pertama yaitu produk pendanaan atau funding. Ini adalah produk yang digunakan bank syariah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, yaitu seperti simpanan mudharabah mirip dengan deposito. Nasabah memberikan dana kepada bank dan bank menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi. Keuntungan dibagi antara nasabah dan bank sesuai kesepakatan. Keuntungannya bagi nasabah bergantung pada kinerja investasi bank. Yang kedua, simpanan wadi. Simpanan wadiah mirip dengan rekening giro konvensional, namun tanpa bunga. Bank hanya menyimpan dana nasabah dan bertanggung jawab atas keamanan dana tersebut, tidak ada bagi hasil. Tabungan mudharabah, sejenis tabungan dengan prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dibagi antara nasabah dan bank. Biasanya memiliki persyaratan minimal saldo dan memaksimalkan bagi hasil yang lebih fleksibel dibandingkan simpanan mudharabah. Yang kedua, produk pembiayaan
pembiayaan atau financing. Ini adalah produk yang digunakan bank syariah untuk menyalurkan dana kepada nasabah. Seperti mudharabah, membiayai jual beli dengan menetapkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati di awal. Bank membeli barang terlebih dahulu lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah termasuk keuntungan. Musyarakah membiayai bagi hasil di mana bank dan nasabah menjadi mitra usaha dalam suatu proyek, keuntungan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Mudharabah pembiayaan bagi hasil di mana nasabah memberikan modal kepada bank dan bank mengelola modal tersebut untuk berinvestasi. Keuntungan dibagi antara nasabah dan bank sesuai kesepakatan. Ijarah, sewa menyewa, di mana bank menyewakan aset kepada nasabah, misalnya sewa gedung atau kendaraan. Salam, pembelian barang yang belum ada atau di masa depan dengan harga yang telah disepakati di muka. Istihaq, pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu. Pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan produksi. Yang ketiga, produk lainnya. Kartu kredit syariah, yaitu kartu kredit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah biasanya dengan mekanisme bagi hasil atau sewa. Yang kedua, asuransi syariah. Asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di mana prinsip saling tolong-menolong dan gotong royong diutamakan. Yang ketiga, unit link syariah. Investasi menggabungkan asuransi syariah dan investasi dalam instrumen syariah. Perbedaan utama dengan perbankan konvensional. Perbedaan utama dengan perbankan konvensional. Perbedaan utama antara produk perbankan syariah dan konvensional terletak pada prinsip-prinsipnya. Perbankan syariah menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyi atau judi. Sementara perbankan konvensional umumnya menggunakan bunga sebagai dasar transaksi keuangan. Transparansi dan keadilan juga menjadi ciri khas perbankan syariah. Itu teman-teman, itu untuk memperkenalkan produk syariah di Indonesia dan Kota Ternate. Oke teman-teman, kita lanjut di pembahasan ketiga, yaitu kelebihan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Perbankan syariah menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan perbankan konvensional. Meskipun penting untuk diingat bahwa kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan terbaik bergantung pada kebutuhan dan preferensi individu. Berikut beberapa kelebihan utama perbankan syariah. Yang pertama, etika dan moral. Sistem perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan menghindari eksploitasi. Hal ini menarik bagi individu yang mencari alternatif etis untuk mengelola keuangan mereka. Transaksi menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyi atau judi. Yang kedua, bagi hasil atau profit sharing. Sebagian besar produk pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi antara bank dan nasabah. Hal ini menciptakan hubungan kemitraan yang lebih kuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berbeda dengan sistem bunga tetap pada perbankan konvensional. Yang ketiga, transparansi. Perjanjian dan transaksi dalam perbankan syariah cenderung lebih transparansi dibandingkan dengan perbankan konvensional. Nasabah memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana dana mereka digunakan dan bagaimana keuntungan atau kerugian dibagi. Yang kelima, risiko yang lebih terdistribusi. Prinsip bagi hasil membantu distribusi risiko antara bank dan nasabah secara lebih merata. Jika suatu proyek gagal, kerugian tidak hanya ditanggung oleh nasabah saja tetapi juga oleh bank. Yang keenam, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mendorong investasi yang etis dan bertanggung jawab, perbankan syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif, dengan fokus pada proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketujuh, pertumbuhan yang konsisten. Perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan di seluruh dunia, menunjukkan meningkatnya permintaan dan alternatif keuangan yang etis dan transparan. Namun perlu dipertimbangkan beberapa potensi kekurangan. Yang pertama, kompleksitas. Beberapa produk dan transaksi perbankan syariah dapat lebih kompleks dibandingkan dengan produk konvensional yang mungkin membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dari nasabah. Yang kedua,
keterbatasan produk. Meskipun jumlah produk perbankan syariah terus meningkat, masih ada beberapa produk dan layanan mungkin tidak tersedia dibandingkan dengan perbankan konvensional. Yang ketiga, aksesibilitas. Di beberapa daerah, aksesibilitas ke perbankan syariah mungkin masih terbatas dibandingkan dengan perbankan syariah. Pada akhirnya, pilihan antara perbankan syariah dan konvensional tergantung pada nilai-nilai, preferensi, dan kebutuhan individu. Oke, baik teman-teman. Sekarang saya berada di bank konvensional dan di samping saya ada seorang nasabah dari bank konvensional. Di sini saya akan bertanya tentang bank syariah. Tapi sebelum itu teman-teman, kita memperkenalkan diri dulu nih. Nama kakak siapa? Rafid, Dari kelurahan mana? Bastion Karance. Oke, baik. Kakak, di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan untuk kakak mengenai bank syariah. Langsung saja ke pertanyaannya. Apakah kakak pernah menggunakan bank syariah? Menggunakan? Sudah berapa lama kakak menggunakan bank syariah? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun, baik ya. Keuntungan dari bank syariah itu yang kakak dapat apa saja? Keuntungan dari bank syariah itu apa? Bisa selain daripada bisa kosong saldo, bisa juga untuk bersedekah. Berarti sangat bermanfaat ya kakak. Bermanfaat. Oke, lanjut ya ke pertanyaan keempat. Perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah itu apa saja yang kakak ketahui? Kalau bank konvensional itu ini lebih mudah, lebih banyak kalau untuk di Maluku Utara, Ternate, dan di kota-kota besar. Sedangkan kalau bank syariah di tempat-tempat pedesa-pedesaan itu mungkin masih kurang. Tapi kakak pernah mendengar ada bank syariah yang sangat maju di 5 negara, termasuk Indonesia. Berarti bank syariah ini sudah ada di mana-mana dong kakak? Kalau di pedesaan itu belum. Oh, oke, baik. Skala ini kota-kota besar. Kalau untuk di pedesaan, di desa-desa itu belum. Oh, oke, baik kakak, paham. Apakah selama kakak menggunakan bank konvensional, uang kakak pernah kehilangan atau mengalami kerusakan? Belum pernah. Belum pernah. Kalau bank syariah juga kakak pernah tadi bilang pernah menggunakan. Apakah mengalami hal yang sama? Belum pernah juga. Oh, baik. Berarti keamanan sangat terjamin ya kakak? Sangat aman. Oke, baik. Oke, baik. Itu saja pertanyaan dari saya untuk kakak. Terima kasih untuk waktunya kakak. Oke, baik teman-teman. Tadi itu pertanyaan yang saya lontarkan untuk nasabah konvensional. Dengan itu, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai 3 pembahasan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tunggu video part 3 dari saya. Dadah.